Hai guys, perkenalkan nama aku Grace Masih dari Manopo dengan NIM 205230317. Pada saat ini aku adalah mahasiswa aktif semester 4 dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Tarumanegara. Pada video kali ini kita bakal seru-seruan belajar tentang alat bukti dan hak korban serta tersangka, khususnya pembuktian dalam hukum pidana. Seru gak sih? Nah, kalian jangan khawatir, di video kali ini aku akan jelasin semudah mungkin agar kalian bisa mengerti, dan aku yakin kalian gak akan ngantuk. Oke, are you guys ready? Let's go! Hukum acara pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tata cara atau proses bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian dalam melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Dengan kata lain, hukum acara pidana mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Hukum acara pidana menjelaskan bagaimana cara negara mencari dan menemukan kebenaran material atas suatu dugaan tindak pidana, mengusut pelaku tindak pidana, menghadapkan tersangka ke pengadilan, serta menjatuhkan dan melaksanakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum pidana material. Oleh karena itu, hukum acara pidana sering disebut juga sebagai hukum pidana formil yang membedakan dengan hukum pidana material yang mengatur isi dan jenis tindak pidana serta pidana yang dijatuhkan. Menurut Andi Hamzah, hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa. Terdapat 3 tujuan hukum acara pidana. Yang pertama adalah mencari dan menemukan kebenaran, yang kedua pemberian keputusan oleh hakim, dan yang ketiga ada pelaksanaan keputusan. Tujuan hukum acara pidana juga sebagai berikut. Yang pertama adalah suatu kebenaran material, yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. 2. Menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. Dan yang terakhir, menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh yang didakwa itu. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang sering disebut KUHP memiliki 5 tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah perlindungan atas harkat dan martabat manusia, tersangka ataupun terdakwa. Yang kedua adalah perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Ketiga, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Keempat, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam setiap pembuktian atau penelitian dibutuhkan nalar juga akal sehat yang kuat loh terhadap semua keadaan ataupun keterangan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu tindak pidana benar terjadi atau tidak, ataupun terdakwa memang benar bersalah melakukan tindak pidana tersebut atau tidak. Pembuktian ini harus dilakukan secara sah dan meyakinkan agar hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
Menurut pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut KUHP, alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian perkara pidana terdiri dari 5 jenis, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Nah, setiap alat bukti yang tadi memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam membangun keyakinan hakim. Agar putusan dapat dijatuhkan, biasanya diperlukan paling sedikit 2 alat bukti yang sah. Mari kita bahas satu persatu dari 5 jenis alat bukti yang sah menurut hukum pidana. Yang pertama adalah keterangan saksi. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, ataupun mengalami secara langsung suatu peristiwa pidana dan memberikan keterangan di persidangan. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting karena berasal dari pengalamannya langsung. Syarat sah keterangan saksi yang pertama adalah saksi harus memberikan keterangan secara jujur dan berdasarkan pengalamannya sendiri. Itu adalah apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan juga apa yang dia alami sendiri. Yang kedua adalah keterangan harus disampaikan di persidangan secara langsung dan di bawah sumpah. Adapun pengecualian saksi, yang pertama adalah pengecualian terhadap yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa kecuali pasal 168 yang bersedia atau dengan atas persetujuan penuntut umum dan terdakwa. Yang kedua adalah karena pekerjaan ataupun jawaban wajib menyimpan rahasia berada di pasal 170, dan juga ada anak di bawah umur dan orang yang sakit ingatan yang ada di pasal 171. Dua adalah keterangan ahli. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus yang dapat membantu hakim untuk memahami hal-hal teknis dalam suatu perkara, seperti ahli forensik, ahli psikologi, ahli teknologi informasi, dan masih banyak lagi. Keterangan ahli bersifat membantu dan tidak mengikat hakim. Keterangan ini juga dapat memperkuat alat bukti yang lain, tetapi hakim tetap memiliki kebebasan untuk menilai suatu perkara. Nah, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 butir 28 KUHP. Keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. 3 adalah surat. Surat adalah segala bentuk dokumen tertulis yang dapat dijadikan bukti, baik berupa surat resmi, surat perjanjian, catatan, maupun dokumen elektronik lainnya. Surat harus asli dan tidak dapat dipalsukan agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Pasal 187 KUHP, pertama, surat dibuat atas sumpah jabatan. Kedua, surat yang dikuatkan dengan sumpah. Ada juga bentuk-bentuk surat loh. Yang pertama adalah berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum atau notaris. Yang kedua adalah surat dalam bentuk diatur undang-undang, akta kelahiran, KTP, IMP, dan lain sebagainya. Yang ketiga, surat keterangan dari ahli. Dan yang terakhir adalah surat lain yang hanya berlaku jika isinya ada hubungan dengan alat bukti lainnya. 4 adalah petunjuk. Petunjuk adalah sesuatu karena adanya hubungan dengan tindak pidana dapat mengarahkan kepada alat bukti lain atau tersangka. Pasal 184 ayat 1 KUHP, perbuatan kejadian ataupun keadaan karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dari siapa pelakunya. Dengan pengertian lain, isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, ataupun keadaan yang mempunyai kesesuaian dengan tindak pidana, isyarat tersebut melahirkan petunjuk, yaitu kenyataan tindak pidana terjadi dan terdakwa pelakunya. Contohnya dapat kita lihat dari sidik jari di tempat kejadian, jejak kaki, darah, ataupun barang-barang yang ditemukan di lokasi tersebut. Nah, ada pun cara untuk mendapatkan petunjuk. Itu dapat kita lihat dalam pasal 198 ayat 2, ada keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, peringatan,
ataupun arif bijaksana dan juga mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan. 5 adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang diberikan oleh terdakwa mengenai perkara yang sedang dihadapinya. Pasal 199 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Ayat 4, keterangan terdakwa saya tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Adapun keterangan terdakwa di luar sidang, keterangan ini biasanya diberikan pada suatu penyidikan yang dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan atau BAP. Nah, BAP harusnya ditandatangani oleh penyidik dan terdakwa sebagai bukti bahwa keterangan tersebut benar dan diberikan secara sukarela. Pasal 189 ayat 2 KUHP itu dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan dengan syarat sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya dan juga didukung oleh alat bukti yang lain. Terdapat kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung dengan nomor perkara 456-B/2023-PN Bandung. Nah, kronologinya sendiri adalah pada tanggal 10 Januari 2023, terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di sebuah toko elektronik di Bandung. Nah, terdakwa ini masuk ke toko dan mengancam penjaga toko dengan senjata tajam dan mengambil beberapa barang elektronik. Polisi menangkap terdakwa berdasarkan rekaman CCTV dan juga laporan saksi yang diterima. Nah, barang bukti berupa senjata tajam dengan barang elektronik yang dicuri dan juga pakaian yang dikenakan terdakwa diamankan oleh polisi. Saksi-saksi yang melihat juga kejadian memberikan keterangan di persidangan. Ahli forensik memberikan keterangan terkait sidik jari terdakwa yang ditemukan di lokasi kejadian. Terdakwa memberikan keterangan dalam BAP yang ditandatangani saat penyidikan juga. Nah, untuk putusan ini sendiri, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kekerasan. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan denda. Putusan ini juga diajukan banding atau kasasi sehingga berkekuatan hukum tetap. Adapun dampak dari putusan tersebut adalah korban mendapatkan ganti rugi atas barang yang hilang. Putusan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi hukuman. Hak-hak terdakwa terpenuhi dengan adanya proses hukum yang adil dan transparan. Untuk kesimpulannya adalah alat bukti adalah fondasi utama dalam pembuktian perkara pidana yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Hak korban dan tersangka harus dihormati sepanjang proses hukum untuk menjamin akan keadilan dan juga perlindungan hak asasi manusia. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menandai akhir proses peradilan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum serta pemberian hak korban. Demikian penjelasan lengkap dan juga rinci tentang alat bukti serta hak korban dan tersangka dalam hukum pidana, termasuk juga contoh kasus yang nyata dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semoga dari video yang ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan juga manfaat bagi semua teman-teman yang nonton, dan jangan lupa untuk terus belajar. Jangan lupa di like, share, comment, subscribe agar kalian bisa terus mendapatkan konten-konten edukasi lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, gimana pelajaran kita kali ini? Seru kan? Semoga melalui video ini dan melalui penjelasan aku ini, teman-teman bisa dapat mengetahui dan mempelajari sesuatu yang baru, ataupun dari yang kalian mungkin gak mengerti bisa dapat mengerti.
Mungkin sekian dari aku, minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga teman-teman sekalian bisa terus belajar karena aku juga masih belajar sehingga kita bisa lebih mengetahui tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia khususnya di bidang pidana. Dan melalui apa yang kita telah pelajari, semoga itu bisa berguna untuk bangsa dan negara kita. Mungkin akhir kata dari aku, stay safe, tetap belajar. Bye.